alamin, radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum. Pada malam hari ini berbicara tentang keistimewaan pelaksanaan jenazah. Naam, wa syafa'atil musallina lahum. Begitu juga keistimewaan umat Nabi Muhammad, orang-orang yang mensalatkan jenazah bisa memberikan syafaat kepada orang yang disalatkan. Wa inna khiyara hadhil ummah syuhada'ullahi fil ard. Sesungguhnya khiyara hadhil ummah, bahwasanya umat terbaik ini adalah merupakan saksi Allah yang ada di permukaan bumi ini. Akan tetapi sebelumnya kita membicarakan tentang syahid, tentang orang yang mati syahid. Yang mana orang yang syahid ini cara pelaksanaan jenazahnya berbeda-beda, tergantung bahagiannya. Kenapa dinamakan syahid? Orang tersebut dinamakan mati syahid, wafatnya dalam keadaan syahid. Naam, disebutkan bahwasanya wasummiya syahidan li syahadatillahi wa rasulihi lahu bil jannah. Orang itu dinamakan mati syahid karena Allah memberikan kesaksian, begitu juga Rasulnya, bahwa Allah dan Rasulnya memberikan kesaksian bahwa dia meninggal mendapatkan ganjaran surga. Ada lagi yang mengatakan kenapa dinamakan syahid? Li'annahu yashhadul jannata hala mautih. Orang yang mati syahid dinamakan syahid karena dia menyaksikan surga ketika menjelang wafat. Ada lagi yang mengatakan kenapa dinamakan syahid? Li'anna ruhahu tashhadul jannata qabla ghairih. Karena ruhnya menyaksikan surga sebelum yang lainnya. Ada lagi yang mengatakan kenapa dinamakan syahid? Li'anna damahu yashhadu lahu bil jannah. Karena darah yang keluar dari batang tubuhnya itu menjadi saksi baginya dengan mendapatkan surga. Begitu. Dan pembagian syahid ini macam-macam. Nah, maka cara mengerjakan orang yang syahid tergantung pembagiannya. Nah, yang pertama ada yang namanya syahid dunia wal akhirah. Ada orang yang terbunuh di medan perang melawan kufar dan niatnya adalah untuk li'a'la'i kalimatillah, mengagungkan agama Allah. Kenapa orang tersebut dinamakan syahid dunia wal akhirah? Karena di dunia dia mendapatkan syahadah, kesaksian baik dari manusia, begitu juga di negeri akhirah. Dan di negeri akhirah mendapatkan martabat syuhada. Nah, orang yang syahid dunia wal akhirah ini tidak dimandikan, tidak disolatkan, dan dikafani dengan bajunya dan dikubur. Dah selesai. Begitu. Kenapa tidak dimandikan? Supaya liibga'i athari syahadati alaih, supaya bekas syahidnya itu masih ada. Karena ketika dimandikan darahnya hilang. Sedangkan darah para syuhada itu besok aromanya di hari kiamat seperti aroma kasturi. Kenapa tidak disolatkan? Li'annahu maghfurun lah, karena dia udah diampuni. Begitu. Nah, jadi maka dari karenanya kita di dalam solat pun dalam wudu, kenapa makruh? Setelah wudu kan basah. Makruh kita hilangkan air yang ada di anggota wudu. Kenapa? Karena menghilangkan bekas ibadah. Biar jangan disapu, jangan diusap, jangan dikeringkan. Makruh hukumnya. Itu yang bagian yang pertama. Bagian yang kedua, syahid dunia. Siapa mereka? Sama, meninggalnya di dalam memerangi orang kufar. Tapi niatnya adalah untuk mendapatkan dunia, seperti mendapatkan ghanimah atau disebut orang pemberani. Ada syahid dunia. Orang tersebut diberikan hukumnya seperti orang syahid, akan tetapi tidak diberikan martabat syuhada di hari kiamat. Kenapa? Karena tujuannya dunia. Mudah-mudahan Allah perbaiki tujuan kita.
Datang ke majelis tujuan kita apa? Jangan sampai dunia. Datang ke majelis tujuan kita nuntut ilmu. Nah, orang yang syahid dunia ini hukumnya seperti orang yang syahid dunia wal akhirah, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikafani dan dikuburkan. Dan yang ketiga syahid akhirah. Nah, ini yang banyak. Syahid akhirah. Nah, ini yang kita bicarakan kemarin, orang yang meninggal gharib. Apa itu gharib? Bukan di tempat kelahirannya. Kenapa? Wa awsalahum ba'dhum ila 70. Banyak macamnya sampai ada 70 golongan orang yang syahid akhirah. Seperti orang yang terbunuh secara zalim, ada syahid. Tapi syahidnya syahid akhirah. Orang yang meninggal sakit perut, syahid akhirah. Atau orang yang meninggal kena virus seperti taun, ada syahid akhirah. Atau orang yang menuntut ilmu walaupun dia di atas kasurnya. Dari karenanya kemarin malam bisa Bilal Muhtadin ulun ingatkan, nuntut ilmu niatkan sampai mati. Supaya apa? Supaya ketika maut datang menjemput kita, meskipun kita di atas kasur, maka Allah tetap mencatat kita sebagai orang penuntut ilmu. Dan orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu syahid. Begitu. Niatkan. Jangan niatnya nuntut ilmu sampai umur 50 aja, setelah itu dah. Jangan, nuntut ilmu sampai mati. At-tazawwud minal ilmi ilal mamat. Berbekal dengan ilmu itu sampai mati. Tidak ada kata-kata selesai dalam menuntut ilmu, tidak ada kata-kata tamat dalam menuntut ilmu sampai mati. Dan kebanyakan umatnya Nabi Muhammad syahidnya di atas kasur. Tapi yang membuat dia sampai martabat yang tinggi apa? Niatnya. Niatnya itu yang menjadikan dia mulia. Makanya besok di hari kiamat ada orang yang dibangkitkan, Masya Allah, ada pahala ini, ada pahala itu, lain sebagainya, ada pahala haji, ada pahala ini, macam-macam pahala sedekah. Dia bingung, ya Rabb, dari mana saya dapatkan ini? Saya tidak melakukannya, saya tidak mengerjakannya. Kata Allah, na'am innaka qad nawait, telah engkau niatkan. Dan Allah mengetahui kesungguhan hatinya, bagaimana di dalam niatnya tersebut, sehingga Masya Allah mendapatkan apa yang dia niatkan meskipun dia tidak lakukan. Bahkan di hari kiamat ada orang yang Masya Allah mendapatkan nilai pahala sedekah seperti gunung. Dia bingung dari mana. Jangankan bersedekah, untuk makan sehari-hari aja tidak cukup. Dia tanya sama Allah, ya Rabb, dari mana saya dapatkan pahala ini? Allah bilang, ingatkah engkau hai hambaku suatu hari berjalan di gurun pasir dan engkau melihat tumpukan pasir yang sangat banyak. Dan engkau berucap di dalam hatimu, seandainya saya mempunyai uang untuk bisa membeli gandum setumpukan pasir ini, saya akan beli dan saya akan sedekahkan kepada fuqara wal masakin. Dan saya mengetahui kesungguhan niatmu dan saya beri pahala seperti orang yang bersedekah sebagaimana yang kau niatkan. Makanya niatkan nuntut ilmu sampai mati. Jangan niat nuntut ilmu sampai di sini aja, sampai ini dan sebagainya. Nah, niatkan. Habis malam Sabtu ini, malam Sabtu depan lagi niatkan. Niatkan terus, niatkan begitu. Itu kebanyakannya orang yang ahlul firash, orang-orang yang di atas kasur, tapi niatnya yang luar biasa. Ini banyak orang-orang yang saat ini mungkin dia tidak bersama kita, mungkin dia di atas kasurnya, hanya lihat live streaming, hanya melihat di sana siaran langsung, akan tetapi pahalanya mungkin lebih besar dari kita yang datang di sini. Kenapa? Habasahumul udzur. Dia tidak bisa datang karena halangan. Dia tidak bisa datang karena ada uzur. Seandainya tidak ada uzur, dia datang. Seandainya tidak ada halangan, dia bakal duduk bersama kita. Begitu. Dulunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ingin perang, melewati lembah dan lain sebagainya, kata Nabi Muhammad, ada orang yang di Madinah tertinggal bersama kita. Dia tertinggal, tidak ikut bersama kita, tapi tahukah kalian pahalanya sama seperti pahala kita? Dia tidak melintasi lembah, tidak berperang dengan kita. Tahu kenapa? Habasahumul udzur. Dia punya udzur, punya halangan. Seandainya tidak punya halangan, dia ikut bersama kita. Begitu. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah perbaiki niat kita insyaallah.
begitu. Orang yang meninggal deruntuhan, syahid. Orang yang meninggal gharib, syahid. Macam-macam. Nah, orang yang syahid akhirah ini, begitu juga orang yang terbunuh karena membela hartanya, membela dirinya, membela kehormatannya, juga syahid. Ada orang umpama kehormatannya, kehormatan keluarganya, dia bela, dan dia terbunuh, syahid. Begitu. Begitu juga orang yang tenggelam, orang yang terbakar, orang yang mabtun, sakit parut, begitu juga mereka adalah orang. Dan orang yang meninggal dunia dalam keadaan memendam rindu dan cinta, syahid. Dia pendam sampai rasa cinta dan rindunya tersebut membakar hatinya sampai dia meninggal dunia, syahid. Orang tersebut dinamakan syahid akhirah karena dia mendapatkan kesaksian di negeri akhirah dan mendapatkan martabat syuhada di negeri akhirah. Nah, orang yang semacam ini hukumnya tetap dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikubur, begitu. La ilaha illallah. Kemudian pada malam hari ini membicarakan tentang bagaimana kemuliaan orang yang mengurus jenazah. Tidak semua orang bisa, maka dari karenanya hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Arti fardu kifayah udah cukup satu, yang lain udah tidak dituntut lagi. Jangan sampai dalam satu wilayah tidak ada yang bisa mandikan orang mati. Masya Allah, ada orang berpakaian seperti pakaian ulama, pakai gamis, pakai sorban, masuk ke sebuah kampung. Kemudian kebetulan ada yang wafat di kampung itu. Melihat ada yang pakai gamis, langsung, oh guru ini guru, Masya Allah, dicium. Guru, Masya Allah. Yang ini juga lain guru, dikiau guru, maka himong, aneh, Masya Allah. Orang di akhir zaman itu begitu. Bukan ulama dipanggil ulama, Masya Allah, senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa. Itu bukti bahwasanya punya ilmu itu mulia. Buktinya orang yang jahil dipanggil orang yang punya ilmu, senangnya luar biasa. Dan bukti busuknya kejahilan, orang yang bodoh dipanggil bodoh, marah. Itu orangnya bodoh dipanggil, bodoh, marah dia. Itu busuknya kebodohan. Maka orang Masya Allah pada datang, guru, Masya Allah ini ada mayit jenazah, kami tidak tahu bagaimana cara memandikannya. Kami tidak tahu, dan Masya Allah antum, ini orang tertipu dengan penampilan. Masya Allah antum pakai gamis, antum Masya Allah guru besar, tolong mandikan jenazah kami di dalam. Kami bingung mau memandikannya bagaimana. Ya Allah, hanya karena berpakaian kayak ini ya sudah. Jadi sidin, oke, ulun mandikan dengan syarat jangan ada yang mengawani. Ulun lawan mayit aja, singal berdua, duel. Masya Allah. Ya akhir, orang percayakan ya akhir, wahai Syekh, Masya Allah. Kebetulan ditutup di dapur dimandikan. Bingung sih mandikannya kayak apa, mandikan. Subhanallah, mandikan diherengakan. Kenapa subhanallah, rumahnya itu pinggir sungai. Haratan mengherengakan, tercampur mayatnya, Masya Allah. Larut mayatnya, ya Allah, bingungnya. Aduh, kayak apa ini? Masya Allah, kayak apa balasan orang di luar? La ilaha illallah, tahlil. Nunggu guru keluar, bau mayit. Awas gurunya, Masya Allah, sudah keluar dah. Mau harus keluar, kada mungkin bercabur lawan mayit, kada mungkin, harus keluar sampai keluar. Masya Allah, guru mana mayatnya? Subhanallah, subhanallah. Loh guru kenapa? Ternyata mayit kalian ini seorang wali min auliyaillah. Loh kenapa guru? Naam, jenazahnya udah dibawa oleh malaikat. Masya Allah, dibawa oleh malaikat, padahal dicabur ke sungai jenazahnya. Tapi kada ada kitabnya, tuh kisah aja juga kada tahu. Masya Allah, tuh makanya harus pakai ilmu mandikan orang, mandikan jenazah, begitu. Faqad jaa fil hadits anin nabi man ghassala maitan, siapa orang yang memandikan mayit. Nih batang tubuh kita, mayit sebutannya. Oh dulu dia punya pangkat sebelum nama sesudah nama. Setinggi apapun pangkatmu, kalau sudah roh keluar dari jasadmu, engkau hanya dipanggil mayit.
Hah. Oh dia bos mayit, bukan bos lagi, bos mayit apa? Mayit. Hah, terus sombong dengan itu. Hah. Oh dia punya perusahaan ini mayit. Maka dari karenanya jangan sombong, apalagi dengan orang yang mengurus jenazah, jangan sombong. Yang memandikan jenazah, masya Allah, dulunya sombong, masya Allah. Ketika meninggal dunia ketemu dengan sidin mati juga, ikam catoksin pakai gayung, tuh, ada melawan lagi. Hah? Man ghasala maitan, siapa orang yang memandikan jenazah, fakatama alaih. Nih, kemudian dia sembunyikan segala aib yang dia lihat, segala kekurangan, segala apapun kan macam kan orang, coba pian tanyakan orang yang memandikan orang mati itu macam-macam. Sama orang yang baca Al-Qur'an di biasanya yang 3 hari 3 malam tuh. Di ngaji di kubur. Udah boleh ngaji di kubur. Kayak apa ngaji di kubur? Ngaji di kubur kada boleh, haram. Hah? Paham? Kayak Anjir, di Anjir banyak orang yang ngaji di kubur. Hah? Kada banyak? Hah? Kada ada? Hah? Kada ada ngaji. Alhamdulillah, masya Allah, selamatan. Orang ngaji di kubur. Kayak mana kayak deh? Mahayal kayak apa kisahnya? Nah, ngaji biasa kan 3 hari 3 malam. Ada targetnya 3 hari 3 malam berapa kali khatam Al-Qur'an seperti itu. Lu tanyakan mereka orang yang sering ambil jasa ngaji, mengajikan orang yang telah meninggal dunia sampai 3 hari. Tanyakan kepada mereka, masing-masing macam-macam. Ada yang masya Allah mudah dibacakan, ada yang sulitnya luar biasa. Dasar kada ibadah orang yang ibadah dikajian. Ibadah ya Allah, macam-macam. Apalagi tengah malam tanahnya itu bergerak ini. Iya bujuran. Ya bergaya. Mayit. Apalagi orang yang memandikan macam-macam. Ada nang bergerak sudinya, ada nang berceleng gini. Pijim kada di sini. Menurut kisah ben orang tua bahari banglah arwah datu ulun bisi datu 100 lebih umur sedin. Oh pemandian orang matinya itu luar biasa. Nang dulu rame orang mati jadi hantu tuh. Catok sih pakai gayung bapangnya. Sedin gak ada lagi ditarusakan leh kai ulun. Kai ulun kada lagi ya bahulung dah nak narusakan. Jangan tidak. Bah. Maka ajar biasanya orang yang memandikan orang meninggal itu biasanya lah. Esok ada anak minta mandiakan, malam ini sudah bergerak gayung. Anjanya datang. Ada yang mengatok bilang tok bukai dada. Nyenang kita gitu buka ada kawan kayak itu. Oh bergerak, ya kan biasanya beratan diunjuk dan lodah nolak. Biasanya anjanya jurang kampung, anja datang tuh tok. Dulu lagi halus malam ada arwah kayak itu, cak kayak mendengar kayak itu. Esoknya ada orang datang ke rumah mandiakan jasa anu meninggal, anjanya datang memberi kode. Pernah juga hanya kada lawas mungkin 6-7 tahun sebelum Covid lah, sebelum majelis jadi kayak itu masih ada 2 rumah lagi dudukan lawan kuitan, ada orang mengaruh di rumah sebelah kosong, orang mengaruh. Cuma siapa nih mengaruh nih? Dengar ya Allah, mandamai dikeluari diganda abah duduk siapa? Jadi orang esoknya ada orang bolah tebala di muka rumah. Kenal orang memberi tanda. Oh, iyo ikam kadal mana ni? Tanda memberi tanda biasanya, tapi mungkin kada berataan juga mungkin. Tahu Jepang
Biasanya gitu Bang. Biasanya memberi tanda, itu nah biasanya. Kalau ada nang pemandian orang mati di sini biasanya ada Bang memberi tanda tuh nah ngatok rumah. Malam-malam, tapi mun malam ada ngatok rumah orang ngabujud tuh manusia ngaranya lain anja. Ikam anja aja. Lain anja anak bailang di sini. Fakatama alaih lalu ditutup. Kan macam-macam dilihat kalau apalagi orang bahari makanya nang beuntalan keluarakan. Ampe-ampe kan beuntalan. Ya kalau bi beuntalan teh keluarakan bapak juga beuntalan. Ai beuntalan enggak? Hah? Jangan nak beuntalan kayak bebinian tuh nanang pinaba susuk-susuk supaya laki sayang kadusah nang laki sayang mun sorang tuh bujur-bujur melayani laki dengan setulus hati insyaallah Allah bukakan rasa cinta dan sayang dalam hati laki. Apa aja pesusuk-susuk apa ngaran tuha tuh tuha tak kandurai tapi sini nah itulah yang ada untalan ayo keluarkan untalan lah kasih jangan mengalihkan tukang mandi mau panam nyingkap nang itu orang harus timulan tukang mandinya jantungan timu tukang mandi nang mati kada bilang nang ya Allah bayar anak mah ngubuy gini menyingkap orang menyinggah ke itu orangnya het jisidin bisiki sidin nak mandi sorangan ka dimandiakan anak mandi sorangan nak dimandiakan beranai tuh cocok sidin tapi ada kalau aja bacaannya aja lah ada bacaannya nang itu tuh supaya inya nih supaya ranai mayit nih ada juga takipik tukang mandi nya kada jadi hantu kada mayitnya talimbah aja tak kayak ini nah takipik sidin rasanya kacau tuh dia nih dup kita kayak ini sidin ya Allah jatuh bincul kepala mayit jangannya kau berbalik jamit aku kada mati jadi hantu jenya kenapa ikam nah makanya sadangi kelakuan jangan mengalihkan orang ada pindah untalan nang pindah buangi enak bawa untalan damai aja hidup tuh engkau tuh ilmu sulisih aja lain ilmu sulasih lain sulisih tahu lah sulisih lah orang hendak manus orang tuh sulisih nah tapi jangan dipakai waktu saruan ini kada nyaman kayak jadi lalu tas sulisih terus apalagi ilmu bahilang jangan dipakai waktu saruan orang kada melihat lawan seorang kada disurungi orang jangan cuma ilmu nang dingin aja kayak apa itu kan macam-macam kalau dimandian makanya lawan pemandian jangan pina sombong cian pemandian dikupak-kupal pemandian hadang di sini aku kada melawan kena menikah mati awas tak mati datang orang guru jarang mandiakan di sini langsung aja dendam badan sudah biar aku berduaan di sini tutup sidin bahari ini beri muar pada aja sidin ghafal nah itu mandiakan orang mati ada juga lawan juga mandiakan orang mati begamat menggusuknya tuh sakit sakit orang tuh sakit makanya banyunya jangan dingin benar jangan panas benar begamat mengubui jangan pakai selang pemadam mengubuinya tuh loh pot ngarannya begamat nah begamat kalau begamat han lemahnya kita ayo mana dulu nang kisah bos mana dulu nang kisah kuat mana dulu dimandiakan orang jua ada kau mandi sorong onon makanya jangan terlalu ganal Allah karim sian orang mosong lah mahan kita ini berarti dimandiakan orang nih dimandiakan orang berarti jangan dimandiakan orang ada dan ada dimandiakannya orang alim juga bajunya dirabutakan orang sorong ngapa kan begamat ngoboy sud lalu apa nang dilihat di situ ditutupnya nah ini ya pemandiannya harus amanah jangan bore ini pemandian bore benar ikam tahu lah sama pemandiakan orang mati tahu kan ikam oma mayatnya bebau oma kenapa oma ikam jahe padahal hanya dia meninggal anlah dasar sidin tuh dasar orangnya tukang gosip pang dahulu jar kadang merasa seorang tuh menggosip juga padahal nanti ya Allah alihai lah
berdiam. Asisten tukang mandi kan biasanya ada asistennya, kalau ada asisten tukang mandi, nah kayak pilot lawan kopilot. Nah itu ada asistennya. Diam, jangan di. Ghafarallahu lahu arba'ina kabiratan. Maka jar mun urang tuh lah mandiakan orang mati, ada orang meminta mandiakan pang jurang kada hakun nih tangan ini panat langsung. Beret panat tuh pang. Ada nyamannya mandiakan orang mati bang fardu kifayah kata. Nah. Allah ampuni 40 dosa besar yang ada di dalam dirinya, amunnya disembunyikan. Jangan, maksudnya lain disembunyikan mayatnya, kekurangannya disembunyikan. Mayit. Tujar anu kayak anjira itu harap tenang dimandiakan tuh dah. Tuh baku ciak aja tuh malaikat tuh nyumpahi si mayit tuh. Mana dulunya kesaharat tikam. Kesaharat mana dulu? Mana aina badanukal qawi? Mana dulu badan ikam nang kuat nang ikam pamer-pamerakan tuh mana? Ma adhafak, alangkah lemahnya engkau. Hah? Mana? Ada kau apa lagi dipanjakan orang nah, ya Allah. La ilaha illallah. Wa man hafara li akhihi gabran hatta yujinnahu ayyadfanahu. Siapa yang jurang tu hafara itu menabuk kubur. Hatta yujinnahu sampai dikuburkan, faka'annama askanahu maskanan hatta yub'ats, seakan-akan dia memberikan tempat sampai dibangkitkan. Itu mengubur mayit nang paling afdalnya itu dalamnya itu setinggi orang berdiri, limbah itu tangan banu kayak ini. Itu paling afdal, paling bagus. Setumbang berdiri tangan nang kayak ini. Tingginya pulang nang standar. Tinggi benar kada, rendah benar kada, standar aja. Berapa standar itu nih? 100 berapa? 160-an lah. Nah, tambah seini berarti berapa? 160 berapa? Seini berapa seini? Setengah meter, 160 berapa berarti? Hah? 210 meter dalamnya. Apa sentimeter kah? Bah yuha. 100 berapa tadi Pak? 210 cm dalamnya. Mau itu dalamnya supaya ada keluar lagi sedikit. Wah, bebulik kayaknya. Mbah kada nang mustahil nang kayak siapa? Nang di Ampel siapa? Mbah siapa? Mbah Soleh. Di Ampel kan kerja. Nah. 9 kah? 7 ke 9? Ini 7, ini 9, lah kasih. Berapa? 9. Allah biar BPS 9. Jenazah anunya makamnya. Ayo. Wah itu dongeng war aja. Pedongeng itu ada kuburnya. Yuk. Karomat. Bah meninggal ada pulang. Paling minimal dalamnya itu supaya kadakwa dibongkar binatang buas. Nah siapa tuh? Sepinggang lah. Nangnya kadakwa membongkar tuh. Siapa? Nangnya kadakwa membongkar. Tapi nang bagusnya itu ya tadi 210 cm kan tadi. Nah 210 cm dalam-dalam. Hah? Ya Allah. Siapa luasnya? Selebar awak. Kada boleh awak nang kayak ini, tabukannya nang kayak ini. Kada mau. Jangan awak nang kayak ini, tabukannya nang kayak ini. Apalagi periannya tempat pemakaman umum tak akakatam pun orang, jangan mun tanah sorong juga.
Atau awak nang kayak ini bukannya kayak ini sasak. Nah, awak harus sesuai awak. Dan menabuk kubur tuh luasnya kada dilihat daripada segonol apa rumahnya kada. Kalau pang rumahnya dulu gonol, segonol ada. Nah itu pang halus. Kada belalampuan, kada ba-ASEAN, seadanya aja. Masuk dalam kubur, set. Masya Allah, sorongonon di dalam. Kada ada kawan, mahir bakawan, mahir tarang, mahir dingin, mahir ada orang dihiga, dapatnya sorongonon. La haula wala quwata illa billah. Mudahan saat itu kita dapat rahmat seberataan insyaallah. Saat itu tuh nah. Dan keadaan yang paling mencekam itu adalah malam pertama di alam kubur. Itu paling mencekam, paling menakutkan, paling mengerikan adalah di mana saat malam pertama kita di alam kubur. Kayak bunyi hantu tuh jadinya. Ya Allah, orang lagi tegang mah kan. Nah tuh kubur tuh nah ya Allah. Dan kubur itu salah satu dua aja, mau kada kebun surga atau lubang. Nah tahu aja berataan sudah. Mau kada kebun surga, lubang neraka. Mau kada kebun surga, lubang neraka, pilih. Dan mau ulah lubangnya itu bukan haratan kita masuk kayak apa, haratan masuk jadi kebun surga. Sebelum masuk nih ulah kayak apa supaya jadi kebun surga, tukar dulu kembangnya, tukar dulu hiasannya. Ini waktu hidup nenek, jadi pas masuk tuh damai aja lagi sudah. Ada pian orang meninggal dalam keadaan ya Allah, dalam keadaan oper. Kada diterima bumi sian. Ya Allah. Mati ada hutang hutang di warung untuk belum bayar. Teh belum bayar. Nah, bayari. Jangan berdusta, ambil untuk 5 bayar 3 kayak apa kisahnya. Ayo bayari. Allah, matilah. Nah, mandi kita sorongonon, sorongan kena ada saat yang dimandiakan orang. Saat. Ini larang-larang. Salubang tuh berapa? Berapa? 13 juta. Ada lagi di atas barang itulah. Berapa? Nah, Jakarta 30 sampai 50 juta. Bepatak aja tuh. Kesan bepatak aja, bepatak kalau kita tuh. Di sini apalagi nang para tuan guru bepatak. Begini larang. Daerah anak murah. Di halaman rumah seorang patak situ ya Pak. Kan gesan awak kita aja. Ya Allah, nah dulu nang dirawat-rawat lain sebagainya. Punai suntik putih, suntik kecantikan supaya kancang, mati juga. Jangan Habib lah. Nah betul ya Habib, nah ada gampangan lagi sudah. Mbah. Bojur nikmati aja hidup bojur, kada salah, silahkan nikmati hidup, tapi jangan sampai ketika engkau menikmati hidup engkau lalaikan untuk meraih kenikmatan akhirat. Itu yang salahnya itu aja. Silahkan nikmati hidup kada apa-apa. Ada bisi duitnya perawatan silahkan, maka perawatan tuh kada nang murahnya pang. Puluhan juta. Suntik pipi supaya tembem kayak itu tembem kayak macam-macam suntik ini, suntik itu, macam-macam. Pokoknya ya Allah, orang tuh bisa glowing tergantung. Nah,
Mun dada nenek seadanya aja, bawa wudu aja rancak-rancak. Insyaallah nyaman aja dilihat. Banyak sujud, banyak baca Al-Qur'an, banyak tahajud, insyaallah nyaman dipandang. Perawatanmu, kecantikan, cantiknya luar biasa. Bibir kawa diubah, dagu kawa dilancipi nang kayak ini nah. Hah? Pokoknya kalau lancip kayak apa? Lancip kayak ini. Kaning pulang bagus susunannya. Playoper Banjarmasin, masya Allah. Hidung nang asalnya kada mancung jadi mancung. Maka hidung ini sesuai lawan muha. Jadi mun hidung mancung harus muhanya disesuaikan lawan hidung. Muha pulang dioperasi dan sebagainya, ya Allah. Macam-macam. Kawin, beanakan, pas anaknya nang kayak seorang nang dasar aslinya. Bingungnya kenapa pian bunga sebenarnya ulun kayak ini aja. Kayak ini pangjati. Biar kayak apa aja perawatan, masuk kubur jua mayit. Rasa memandirakan mati ini rasa kayak apakah? Asal apa ya pagut. Maka jar tahulah nang paling pertama bungkas dalam kubur itu apa? Tuh parut gunung tuh paling pertama bungkas. Tuh nang paling pertama. Maka ngini nang kita pikirkan kalau nah maka munnya gonol orang nang masuk rumah cacing, ya Allah. Makan besar. Ayo munnya nang pina. Nah, makanya ujar kita nih dibagi 3. Haratan meninggal tuh. Pas kita meninggal nih. Ujar ahli waris apa? Aku hartanya. Itu kalau aku hartanya aja. Ujar cacing, aku daging dan tulangnya. Ujar malaikat, aku amalnya. Nah, ayo. Usahakan semakin berat bebe kita, semakin berat juga amal ibadah kita. Semakin berat bebe kita. Bebe tahu ya, berat badan. Semakin berat juga timbangan kebaikan kita. Jadi ada Bapak Guru aja nyaman bersedekah lawan cacing. Artinya bersedekah lawan cacing, Bang. Bukan masalah itu kisahnya. Nah, itu yang paling pertama bungkas ini nih. Nang ajibnya tengkorak nih pian berapa puluh tahun aja kepala nih kada mau hancur. Lawan belakang nih nah. Nih. Tulang belakang. Ini di sini kan nang hidup pulang. Adbuz zanab nih belakang nih. Itu kada mau hancur. Adapun nang lain hancuran. Hancur. Tidak ada pemandangan yang lebih menakutkan, kata Nabi Muhammad, melebihi daripada kubur. Itu pemandangan yang paling menakutkan. Di luarnya menakutkan, apakan lagi penghuninya, apakan lagi di dalamnya. Ya ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudahan kubur kita jadi kebun surga berataan. Ada bapak, ada menang hati hendak rumah kayak apa aja mewahnya silahkan, tapi jangan sampai kemewahan rumah kita melupakan kita untuk membangun mewahnya kubur kita. Silahkan nikmati hidup, tapi jangan sampai cara kita menikmati hidup melalaikan akhirat. Ayolah, man hafara gabran banallahu lahu baitan fil jannah. Itu kubur aja 15 juta. Udah gampang pian. 15 juta tuh sama ya kalau fasilitasnya lah. Hah? Lokasinya, fasilitasnya sama lah. Lain-lain, dalamnya sama lah fasilitasnya lah. Kita ini berbicara masalah fasilitas dalam. Sama ada? Sama. Kalau pangnya hanya 15 juta tuh taringan sedikit. Sama aja juga kalinya. Haula wala quwata illa billah. Bah, udah gampang nih. Sorongonon dalam kubur. Tacut dahulu.
Udah buka. Jaga udah lo. Tatono. Pempijit. Mak. Pas dalam kubur kemana buka beb kada kau buka. Aja mungkar nakir apa kabar. Jangan kayak itu aja menakuninya mana apa kabarnya mana bagus sejaknya mana ini suaranya aja ya Allah lebih nyaring daripada petir. Matanya belalak. Tangannya ada cacatuk. Marabbuka. Bah. Kayak apa hendak marabbuka? Kayak apa hendak menjawab Allahu Rabbi di dunia aja kata di Tuhan. Bukti kata di Tuhan sumbah yang kade. Kayak apa hendak tahu di Tuhan? Maka tamat pulang sembahyang umat. Ini kayak apa kisahnya? Waman nabiyuka kayak apa hendak tahu di Nabi berselawat jakoler? Apa agamamu? Kayak apa hendak tahu apa agama? Rukun Islamnya kada hafal. Jangan hendak mengamalkan rukun Islamnya kada hafal. Rukun Islam berapa? 3 ke 6 kah? Hah? Nah, 6 aja. 6 ke 4 kah? Rukun agama berapa? Rukun agama. Rukun agama, ulun betul rukun agama berapa? Hah? Ayo. Hanya pertanyaan dunia aja. Rukun agama berapa? Rukun agama 3. Islam, iman, ihsan. Itu rukun agama. Ayo. Siapa saudaramu? Hendak menjawab orang muslim saudara, ketika menyakiti orang tarus, orang dibunguli, hendak semedahkan saudara itulah. Lalu nang apa nya Adam jawab, aku Oma. Kada nang mendengarnya. Kada itu jakanya mendengar teriakan orang nang dalam kubur disiksa itu nama baratan kada kau makan kada kau minum kada kau guring. Ada denang mendengarnya. Seberataan makhluk Allah mendengar illa sagalain, kecuali jin dan manusia kada mendengar. Hantu purang dalam situ. Rakui. Oma. Tapi menang meninggal orang soleh lain jawab. Ngarannya gen lain mungkar nakir, Bashir lawan Mubashir. Santai menakuninya. Apa kabar? Ada apa kabar gitu adalah. Maksudnya tuh kan tadi tuh apa kabar? Maksudnya tuh kada nang kasar kada. Itu tuh. Orang nang meninggal malam Jumat kada ditakuni. Banyu aja 2 botol sudah kayak itu aja duduk tempat aja 2 gelas sudah itu aja mak bener nah aduh toh amunnya nang orang soleh meninggal atau meninggal malam Jumat kada ditakuni Kamis sore malam Jumat siang Jumat sampai sore Jumat bebas. Ada ditakuni orang. Itu los saja langsung. Ada ditakuni. Selebihnya, nah kita ini kada tahu pang lagi meninggal di bila. Ya kalau, cangkali behinak lah. Ada biasanya pian bisa tapi cangkal behinak sedih nih. Mangga. Ya kalau, nah jujur di sini nah, makanya jurang cangkali behinak, ketapinya bah pian kada gampangan, mangga, cangkali behinak, ambil dan kalian, gitulah, cangkali behinak. Karena kita nih kada tahu pak ibu apabila meninggal di malam Jumat kah hari Jumat, nah sebutin lagi usaha kita surah Al-Muluk jangan tertinggal saben malam, nah itu aja lagi. Karena surah Al-Muluk ini kayak benuanya rai mani'atun min adzabil qabr, pencegah dari azab kubur. Nah, itu aja lagi saben malam jangan ditinggalkan. Masalah meninggalnya hari apa mudahane ya. Maka amun ada yang meninggal sebelum kita beranjak dari kuburnya
baca 70 kali mun lalakian Allahumma ghfir lahu warhamhu wa tsabbithu. Ya Allah ampuninya, beri rahmat inya, tsabbithu dan kokohkan di dalam menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Fattanul gubur. Amun bebinian Allahumma ghfir laha warhamha wa afiha. Allahumma ghfir laha warhamha wa tsabbitha. Amunnya lalakian jadi bebinian bang gurunya. Banyak kalau ini nangka itu kalau kenapakah kayak itulah kasihan mudahan dapat hidayah aja bang kayak itu nah. Kadada juga pang seorang merasa lebih baik dari inya kayak itu nah. Cuma kasihan seorang tuh lalakian maka jadi bebinian. Sembahyang Jumat nang kayak apa? Sembahyang Jumat tuh mah kayak apa? Sembahyang hari raya kayak apa? Mun mati kena nang kayak apa? Maulah Allah maghfirlahe warhamhe. Kenapa mam jurang? Bingung lah kian kebinian kah? Ayo. Jangan hendak nang lalakian, jangan hendak jadi bibinian. Nang bibinian jangan hendak jadi lalakian. Syukuri nang ada aja sudah lalakian, kodratnya lalakian ya sudah. Jangan nang bina berjalan di lengkok-lengkokakan. Maka paham juga. Suntik ini, suntik itu harus berubah. Ikam gen nak jadi binian kawa. Apa yuk bibe? Jadi binian nih. Asal berduit aja ada nang menduit. Suntik keluarkan lemak dulu. Wow, keluarkan lemak, sedot lemak. Itu mati kalau jadi lagi sudah. Sedot lemak kurus, imbah kurus, bentuk aja lagi sudah. Bentuk ini, bah kita kurus kalau lama kadang penting sehat, itu aja sudah. Diet guru aja. Diet tapi garing. Pokoknya yang penting sehat. Aduh sanang pinanang. Ada apa-apa juga. Lama cuma sehat. Kurus tapi garing. Hendak diet parinya nih menurunkan bebek supaya 70 aja idealnya. Tapi ya Allah menguranginya itu ya Allah tak garing-garing. Jangan. Gini nah, sehat kalau kamu sehat lah. Sehat banget, ada mungkin udah sehat nih ini. Banyak aja 2 galas sudah habis. Wah kan jatah hikam 2 mau ngasih nih pada hijab panitia. Jar guru 2 jatah hodo. Allah karim han tetah. Itu aja lagi. Kayak benuanya ray. Anu itu nah nang surah Al-Mulk tuh dihimati ngaran kita kada tahu meninggal babila. Orang nang muhrim juga untung kejadian apa dulu tuh nang kita gugur apa nang haratan haji apa keren kah no yak panolo nang haratan orang muhrim ihram tuh kena dibangkitkannya dalam keadaan bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Itu dibangkitkan dalam keadaan itu kenanya meninggal dalam keadaan muhrim. Menaratan mengunjun bang guru meninggal aja kayak berarti. Nah kada tahu mulun. Jahaji Iqbal bawa wujundarnya aja karena kada tahu tuh kada ada hadis yang juga kan gimana barang juga. Pokoknya kayak ini aja sudah mun hendak meninggal dalam keadaan yang tertentu lazimi. Hendak meninggal dalam keadaan mengaji, rancaki mengaji. Hendak meninggal dalam keadaan bermajlisan, rancaki hadir majelis insyaallah. Suatu saat ada aja tuh maunahnya. Tapi mun kita kada hendak meninggal dalam keadaan yang kada bagus, jangan jauhi. Kada hendak meninggal dalam keadaan yang kada bagus, jauhi. Allah. Jam berapa dah? Jam 8. Sudah nggak ya sudah nah. Anna man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha, siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan falahu qirat, maka dia mendapatkan 1 qirat. Wa man syahidaha, siapa yang menyaksikan jenazah hatta tudfana, sampai dikuburkan falahu qiratan, dapat 2 qirat. Wa mal qiratan gala mithlul jabalainil 'azimain. Qiratain 2 qirat itu sama seperti 2 gunung yang besar. 2 gunung yang besar.
Itu keutamaan. Sampai memandiakan, sampai menyembahyangkan, sampai memandiakan, sampai menguburakan. 4. Mun kawatulah haratan antar jenazah itu jangan bepandiran. Ini haratan mau antar bepandiran, haratan menalakin bepandiran. Maka duduk di atang kubur orang pulang noh. Berokok, asbaknya di anak situ pulang matik. Ya Allah, bilang bepala aja dalam kubur ini. Jakanya kau tumbuk ngabian. Kayak apa nih tuh? Apalagi sawat kubur orang di langkah-langkah dijejak, jangan. Apalagi duduk di kubur orang. Jangan duduk di kubur, duduk jangan dikubur. Haram. Bujur lah kayak anjir. Apa tadi tuh? Apa tadi? Duduk dalam kubur. Apa duduk dalam kubur? Ngok yo kayak anjir nih. Orang duduk, jangan duduk di kubur. Haram. Apa tadi? Mau yo orang Tuhan ya. Nah, duduk. Jangan kuburan orang tuh jangan. Nah, terakhir ini mungkin penting kalau pina malam Sabtu kena kada turun ulun atau apa. Nah, kenapa biasanya kita menyembahyangkan jenazah itu 3 shaf. Nah, ini hadisnya nah. Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini bahwasanya yang mensolatkan jenazah itu bisa memberikan syafaat bagi si mayit.